Kita pulang aja yuk. Di sini nggak ada yang jaga. Sepi. Kok pulang sih, Mas? Aku belum ketemu Naila loh. Aku tuh kesini mau mastiin keadaan Naila baik-baik aja. Mas, kalian pada ngapain di sini? Toko sudah tutup. Tutup? Bukannya 24 jam ya? Toko kami tadi kerampokan, Mbak. Makanya kami tutup. Terus Naila di mana sekarang? Saya kakaknya Naila. Naila tadi kabur dikejar perampok. Tapi sampai sekarang belum juga balik. Halo? Apa? Kamu kenapa? Naila, Mas. Naila kenapa? Naila meninggal. Maafin aku ya, Naila. Aku nggak bisa nolong kamu. Dari laporan yang aku dapat, pelaku menggunakan penutup muka ini untuk melakukan aksinya. Iya, perampok itu pakai penutup wajah. Naila bangun, Nay. Naila kamu cuma pamit pergi kerja sama kakak, Nay. Tapi kenapa kamu ninggalin kakak selamanya? Nay bangun, Nay. Nay. Dari hawanya kagak bener nih laki. Auranya gelap begini, panas lagi. Gua kerjain dikit dah, pengen tahu. Ada apa, Mas? Nggak apa-apa. Ini cuman agak sedikit pusing. Mbak Sila, saya turut berduka cita ya. Semoga Naila tenang di sana, Mbak. Apa penyebab Naila bisa meninggal? Naila ditusuk oleh perampok tersebut. Lalu jenazahnya ditemukan di sekitaran minimarket. Kamu nggak pantas pergi dengan cara seperti ini, Naila. Saya harap kalian semua bisa tenang, walaupun ini berat buat kalian. Tapi kepolisian sudah mengerahkan tim untuk mencari pelakunya. Kenapa dia kaget begitu? Saya berjanji, saya akan temukan pelakunya secepat mungkin. Saya turut berduka cita ya. Tangkap perampok itu. Jangan sampai dia lepas. Karena memang seharusnya nyawa dibalas dengan nyawa.
Cek sampai 30 menit ke belakang. Siap, Dan. Mbak, saya perlu tahu. Apa aja yang diambil sama perampok pada malam itu? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Uang di kasir? Utuh, tidak disentuh. Mereka berniat merampok minimarket ini. Tapi nggak ada barang yang diambil. Bahkan uang di kasir pun utuh. Lantas apa yang mereka cari? Mungkin mereka nggak sempat, Pak. Karena datang Baseker untuk melawan juga. Naila kabur. Disangkanya mau lapor polisi. Kalau memang pelaku terdesak, dia bisa langsung kabur tanpa harus ngejar Naila. Apalagi sampai menusuknya. Lagi pula, dia belum sempat ngambil apapun. Dan kalau dari rekaman CCTV perampok memang tidak mengambil apapun. Atau mungkin belum sempat. Enggak, Jov. Saya nggak yakin. Saya ngerasa ini janggal dan ini aneh. Mbak, terima kasih untuk kerjasamanya. Saya permisi. Sama-sama, Pak. Permisi. Cara makan Sekar mirip banget sama Laras. Mas, kenapa sih? Kok ngeliatin saya kayak gitu? Emang ada yang salah ya? Nggak ada. Aku cuma ingat seseorang aja ngeliat cara kamu makan. Ingat siapa sih? Mantan kamu yang lain. Satria pasti ingat aku waktu masih hidup sebagai Laras. Cintanya benar-benar gak pernah hilang. Fred, lebay. Udah jelas orangnya sama. Hati-hati lu. Jangan sampai bocor identitas. Tadi ada yang nyangkut. Makasih, Mas. Mas Satria, soal kasusnya Naila gimana? Ada perkembangan nggak? Sejauh ini belum ada perkembangan lagi. Sebenarnya waktu sebelum kejadian, Naila tuh sempat curhat sama saya, Mas. Dia itu pengen laporin kakak iparnya. Soalnya Mas Aryo udah gadein surat rumah sama selingkuhin kakaknya Naila. Berarti ada kecurigaan di kakak iparnya Naila? Terus ya, Mas, waktu kejadian perampokan itu, saya sempat nyakar lengan kanan perampoknya. Nah, terus waktu di kamar jenazah, saya lihat Mas Aryo tuh kayak kesakitan, nutupin lengan kanannya terus. Ini informasi yang bagus. Aku bakal selidikin ini nantinya. Saya kasihan sama Naila, Mas. Soalnya belakangan ini kita cukup dekat. Terus kita juga sering curhat di minimarket ini kalau lagi galau. Galau? Emang kamu galauin siapa? Sampai rajin nongkrong di minimarket buat curhat. Ya galauin lu lah, siapa lagi? Berisik.
Mau ngatain aku? Enggak kok mas, ini tadi ada nyamuk di kuping saya ngiung-ngiung terus. Berisik. Perasaan nggak ada apa-apa. Aku baru ingat, Mas. Sertifikat rumah yang kamu gadaikan udah kamu tebus belum ya, Mas Aryo? Aku sampai ngusir Naila demi belain kamu loh, Mas. Ada sayang. Bentar ya, aku ambilin. Makasih ya, Mas. Sayang, kenapa jadi kamu yang bilang makasih sih? Seharusnya aku yang harus bilang makasih sama kamu. Makasih ya sayang, kamu selama ini selalu percaya sama aku. Silakan masuk. Permisi. Ada apa ini? Saya kesini membawa surat panggilan untuk saudara Aryo dan juga saudari Sila. Untuk datang ke kantor dimintai keterangan sebagai saksi terkait meninggalnya saudari Naila. Tapi mohon maaf, kami nggak bisa ngasih keterangan hari ini. Soalnya istri saya lagi sakit. Saya udah baikan. Saya siap bersaksi untuk adik saya. Saya mau pelakunya cepat ketangkep. Saudara Aryo dan juga saudari Sila. Saya ingin bertanya mengenai hubungan kalian berdua dengan almarhumah Naila. Apa kalian pernah berselisih atau punya masalah? Hubungan kami baik-baik saja, Pak. Meskipun memang kadang kakak beradik sering berselisih, tapi ya itu wajar. Dan saya sayang adik saya. Saya juga tidak ada masalah dengan adik ipar saya. Selama ini hubungan kami baik-baik saja. Bahkan saya juga sering bantu Naila. Ya kan sayang? Baik-baik saja dan saling membantu. Tapi entah kenapa kabar yang saya dengar langsung dari almarhumah Naila bahwa saudara Aryo pernah menggadaikan surat rumah. Apa itu benar? Betul Pak. Tapi surat gadai sertifikat rumah sudah saya tebus Pak. Iya, Pak. Benar. Surat gadai rumahnya sudah ditebus oleh suami saya. Jadi ini hanya kesalahpahaman aja. Oke. Dan sebenarnya saya punya satu poin penting lagi. Sebuah informasi baru bahwa kepolisian menduga bahwa ini bukan kasus perampokan biasa. Melainkan sebuah percobaan pembunuhan berencana. Maksud Bapak, adik saya dibunuh secara sengaja? Benar. Ini adalah sebuah pembunuhan berencana. Kami menduga dari banyak sekali kejanggalan yang ada. Salah satunya, pelaku tidak mengambil uang di kasir minimarket tersebut. Dia justru mengejar Naila yang berlari tanpa membawa apapun, tanpa memiliki apapun. Dari sini kami bisa menilai dan melihat bahwa memang targetnya Naila, bukan uangnya. Tapi mereka mengatasnamakan perampokan supaya bisa mengecoh polisi. Sayangnya kami bisa tahu. Ada apa Mas Aryo? Ada masalah dengan tangannya? Ini Pak, saya bekas jatuh Pak. Bekas jatuh? Ya. Boleh saya lihat? Silakan Pak. Biasa Pak, bekas tato jadi masih terasa sakit. Bekas jatuh ditato. Kayaknya bukan Aryo pelakunya. Kalau bukan dia, terus siapa? Tunggu. Boleh saya foto? Boleh Pak.
Untuk saat ini, saya rasa cukup. Saudara Aryo dan juga saudari Sila boleh meninggalkan kantor polisi, tapi tolong kooperatif. Jika ada panggilan dari polisi lagi, silakan menghadap. Baik, Pak. Terima kasih kerjasamanya. Kalau gitu kami permisi. Hati-hati. Jovi. Iya, Nan. Temukan siapa pembuat tato ini. Siap, Dan.